Niat. Diri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita semua dipertemukan lagi dalam lanjutan pelajaran kita. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu ini, bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Sehat semua ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau absen dulu ya. Ya, Pak. Iya, dengarkan dulu namanya. Saya absen dulu ya. Dari mana ini pertama ini? Dari Suryadi, Pak. Jefriyadi ya. Suryadi, Pak. Iya. Alfa ya. Mirna Yanti. Oke. Muhammad Rian. Pak. Muhammad Isra. Sahih, Pak. Muhammad Ashar. A few moments later. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hari ini pelajaran kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya lanjut, mungkin saya perlu tanya dulu ya, mungkin sekitar iman kepada kitab-kitab Allah. Barangkali ada yang tahu apa itu iman? Iya, silakan. Percaya dan yakin. Iya, percaya dan ya yakin. A few moments later. Namun sebelum kita lanjut, saya akan sampaikan dulu indikator pencapaian atau kompetensi dasar yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah tujuan kita pelajari bab ini adalah supaya bagaimana kita sebagai seorang siswa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kitab suci Allah itu dengan baik, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah harapan kita. Ya, mudah-mudahan setelah kita pelajari materi ini, materi iman kepada kitab-kitab Allah, maka bisa kita realisasikan, mengimplementasikan iman kepada kitab-kitab Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah sebentar kita akan lanjutkan bagaimana proses iman kepada kitab Allah dan bagaimana proses turunnya. Insya Allah saya akan tayangkan sebentar dalam bentuk video. Oke ya, saya kira seperti itu. Selanjutnya saya ingin tampilkan video pembelajaran. Mudah-mudahan ini adalah termasuk memotivasi kita dan menambah pengetahuan kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. A few moments later. Saya akan berikan dua bentuk video. Yang pertama menjelaskan tentang rukun iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kedua sejarah turunnya Al-Quran. Insya Allah nanti dalam proses pembelajaran sebentar saya akan berikan tugas masing-masing. Ya, sekarang saya bagikan lembar kerja. Saya akan berikan dan kalian kerjakan masing-masing kelompok. Insya Allah di akhir pembelajaran saya akan minta untuk setiap masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke ya? Ya, silakan disimak videonya. Insya Allah bersama sebentar dikumpul hasil pengamatan videonya dengan beserta tugas yang saya akan berikan sebentar insya Allah. Ya. Ini videonya pendek ya, tapi perlu diperhatikan ya, disimak baik-baik ya. Disimak baik-baik. Sahabat Islam, yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. A few moments later. Beriman ya. Kemudian
mengambil intisari daripada video ini, kemudian dituliskan nanti di lembar kerjanya bersama dengan tugas yang saya berikan. Siap ya? Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah pertama kali turunnya Al-Quran. Ketika usia Rasulullah SAW telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan karena merasa tak nyaman melihat pemandangan kemusyrikan yang terjadi di sekitarnya. Ia pun meminta izin pada sang istri, Khadijah, untuk merenung dan mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, A few moments later. Alhamdulillah sudah menonton 2 video dan ini mudah-mudahan bisa membuka pemahaman kita ya tentang apa itu kitab dan bagaimana dan proses dulunya kitab Al-Quran. Ya. Sebelum saya membahas dan saya sudah bagi kelompok ya, ada kelompok 1 sampai 4 dan saya sudah kasih lembar kerja. Di situ sebentar kalian akan tuliskan pemahaman atau intisari dari video yang kalian nonton tadi. Juga ada di situ lembar kerja yang kalian perhatikan gambar dan kerjakan dan dan setelah itu nanti akan dipresentasikan. Tapi sebelumnya saya akan membahas materi dulu. Materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah agar supaya memperkuat pemahaman kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. A few moments later. Ya, kita akan bahas tentang kitab Taurat. Ya, kitab Taurat ini diberikan atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan selanjutnya kitab Zabur. A few moments later. Selanjutnya kita perhatikan gambarnya. Silakan dibuka lembar kerjanya. Di situ ada gambar, ada 3 gambar yang perlu kalian simak baik-baik, perhatikan baik-baik, amati baik-baik, dan kemudian hasil pengamatannya ditulis di kolom atau di halaman terakhir. Di situ ada lembar kosong. Di situ kalian tulis hasil pengamatan kalian. Silakan ditulis. A few moments later. Oke, sudah? Ya, disimpan dulu. Saya kira sudah ya. Waktunya selesai. Ya. Sekarang perhatikan di sini. Ya, disimpan dulu tugasnya. Sebentar akan ada tugas selanjutnya. Namun perhatikan dulu. Mari kita akan bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, saya akan berikan membuka belum. A few moments later. Hati. Ya, kita tahu bahwasanya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai pada Nabi Muhammad SAW itu banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kemarin. Ya. Perhatikan ya. Yang semuanya itu ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Kecuali Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, artinya bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit terdekat dengan bumi atau langit pertama itu diturunkan secara utuh. Diturunkan secara utuh. Nanti setelah di langit pertama kemudian mau diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril, itu tergantung daripada kejadian yang terjadi pada masa itu. Sehingga ketika misalnya terjadi persoalan atau masalah di muka bumi ya, yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah menerima wahyu dari langit yang dibawa oleh malaikat Jibril sebagai aturan ya, sebagai peraturan yang akan diberikan pada persoalan itu atau hukum yang akan diberikan kepada persoalan yang terjadi. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Tadi juga kalian sudah nonton videonya dan saya rasa masih ingat ya. Al-Quran itu pertama kali diturunkan di mana? Di
Di Gua Hira, tepatnya di Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Kenapa disebut dengan Jabal Nur? Karena disitulah tempat pertama kali diturunkannya wahyu. Ya. Dan pada saat itu karena memang Rasulullah SAW memang gemar mengasingkan diri karena tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu yang menyembah berhala. Ya. Selanjutnya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Artinya kita tidak butuh lagi ajaran kitab-kitab sebelumnya karena Al-Quran sudah menyempurnakannya. Paham ya? Ya. Selanjutnya, ya di sini ada mengkritisi sekitar kita ya. Nanti kalian lihat bukunya, di situ ada masalah yang mungkin kalian bisa pecahkan. Ya. Contoh misalnya seperti ini ya, perhatikan di sini. Perhatikan, masalah yang pertama, pada bulan suci Ramadan hampir di seluruh masjid dan mushola terdengar suara lantunan Al-Quran, tidak terkecuali di rumah-rumah. Sungguh pengalaman yang sangat menakjubkan. Ya kalau bulan Ramadan kan semuanya antusias untuk membaca Al-Quran kan? Iya. Akan tetapi setelah selesai Ramadan, selesai pula aktivitas tersebut, ditinggalkan kemudian Al-Quran, disimpan Al-Qurannya, ya dan tidak mengaji lagi. Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Coba berikan tanggapan. Di sini ada beritanya. Apakah kamu memberikan tanggapan tentang hal itu? A few moments later. Yang pertama, silakan dituliskan tanggapannya tentang persoalan yang terjadi. Silakan ditulis di lembar kerjanya. Diskusikan bersama dengan kelompoknya. Singkat saja ya, singkat. Saya kasih waktu 1 menit ya. Silakan. A few moments later. Yang kedua, saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit ya. Setiap singkat saja ya.
Oke, lanjut kepada yang ketiga ya. Belum? Iya. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga, ini singkat saja, akan dibaca baik-baik. Kemudian pertanyaannya betulkah, ya? Kejadian di atas itu adalah demikian adanya. Oke, selesai? Iya. Jadi simpan ya sebentar, saya akan minta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya, ya, dan kelompok yang lain bisa menanggapi, ya, hasil kelompok yang mempresentasikan. A few moments later. Dan ini nanti akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya akan selanjutnya terakhir sebagai penutup, saya ingin minta kepada salah seorang dari kalian untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Tidak perlu berdiri, langsung saya di meja sendiri-sendiri. Ya, silakan. Kelompok berapa ya? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Pada gambar tersebut, seorang siswa sedang membaca ayat suci Al-Quran. A few moments later. Saya kira pertemuan kita hari ini insya Allah kita akan bahas pekan depan tentang iman atau pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mengakhiri dulu ya. Saya ingin memberikan penegasan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah juga disebutkan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang
orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebagai orang yang bertakwa harus menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Ya, barang siapa yang kemudian mengambil pedoman selain daripada Al-Quran, itu pasti akan tersesat. Ya, kita mengingat pesan Rasulullah SAW sebelum akhir hayatnya. Rasulullah pernah berpesan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnat rasul. Ya, saya telah tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, ikuti ajarannya, jauhi larangannya, kerjakan perintahnya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kitab Allah itu diturunkan dalam keadaan yang utuh, ya, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan masih pelajaran yang sama, ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, namun kita akan bahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.